Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa, pengkaji evaluasi pembelajaran yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi pembahasan evaluasi pembelajaran. Untuk kali ini, sesi kali ini, saya akan menyampaikan tentang evaluasi non-tes. Ya, semoga dalam layar ini bisa tertangkap dengan baik. Ya. Klasifikasi ini saya akan membacakan sekiranya ada bagian yang sedikit kurang terbaca, ya, karena mungkin tulisan ini terlalu kecil, ya. Evaluasi non-tes. Saya akan memulai tentunya dari teknik evaluasi. Jadi teknik evaluasi secara umum masyhur ini diklasifikasi menjadi dua. Ada teknik tes, teknik non-tes. Ini yang merah, non-tes. Ya. Kedua teknik ini, kalau dalam dunia persekolahan, ya, maupun di madrasah, ya, jadi sekolah-sekolah yang formal, ya, lembaga-lembaga pendidikan formal, ini kalau yang pertama ini sudah sangat populer. Populer, banyak dipergunakan, ya, sekolah-sekolah dan madrasah tes ini. Sementara yang penggunaan teknik non-tes ini memang agak kurang, ya. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar agak kurang, ya, masih sangat minim. Oke. Untuk teknik tes ini mungkin saya tinjau sekilas dulu. Dari segi respon, ini yang pertama ini, dari segi respon itu ada teknik tes yang menghendaki respon lisan, kemudian meminta respon tulis, dan menghendaki respon tindakan. Jadi klasifikasi menjadi tiga ini, kategori tes ini dari segi respon yang diinginkan dari evaluator, dari penguji. Kalau di sekolah dari guru, dari ustadz itu apa yang dikehendaki? Ya, apakah respon lisan, tulis, atau tindakan? Ketiga kategori ini memang yang paling populer lagi. Kalau tadi yang paling populer tes, ini yang paling populer adalah yang tengah ini, yang tulis. Ya, salah satu alasan mengapa tulis itu lebih populer karena teknik tes tertulis ini memungkinkan dilakukan secara massal. Maksudnya massal, bisa dilakukan secara serentak, ya, dalam jumlah yang banyak, ya, melibatkan peserta tes yang besar, ya. Bisa serentak. Itu. Sehingga ini memang lebih populer dibanding yang lain. Sementara untuk tes lisan, tes tindakan, karena pelaksanaannya tentunya lebih menyita waktu sehingga agak kurang populer. Padahal kalau bicara, ya, bicara ketepatan penggunaan, tentunya kita mengembalikan kepada tujuan dari evaluasi. Kalau lebih spesifik lagi, tujuan dari penilaian. Artinya sebenarnya aspek apa yang ingin dinilai, aspek apa yang ingin diukur, itu tentunya yang menjadi dasar ketika seseorang akan memilih mengembangkan teknik evaluasi. Jadi sebenarnya begitu, ya. Oke, ini untuk yang teknik tes karena sudah pernah saya sajikan pada sesi sebelumnya, ya. Nah, sekarang untuk teknik non-tes, ya, lagi-lagi kalau istilah nama, ya, istilah nama sebenarnya kalau dikatakan non-tes,
itu sih sebenarnya gimana ya, ada sesuatu yang kurang pas begitu. Kok kategori kok tes dan bukan tes ya. Tapi ya oke lah. Ya, karena itu adalah ya sudah populer, sudah masyhur. Ada banyak sekali teknik non-tes ya. 5 di antaranya ini yang populer. 5 ini adalah yang populer, bukan berarti sudah hanya tidak ada lagi selain 5 ini. Yang pertama adalah observasi, pengamatan. Pengamatan ya. Yang kedua, angket. Angket ini adalah berisi pertanyaan atau pernyataan, bisa ada 2. Pertanyaan bisa, pernyataan bisa, yang meminta respon secara tertulis. Apakah memilih jawaban yang disediakan atau memberikan respon tertulis secara bebas. Ini angket. Sementara kalau wawancara itu adalah komunikasi timbal balik antara evaluator ya, dengan evalue, atau antara penguji dengan yang diuji ya. Ini melalui komunikasi secara lisan. Perkembangan teknologi ini memungkinkan memang wawancara ini bisa dilakukan dengan menggunakan media telekomunikasi seperti saat ini. Artinya tidak harus bertemu secara langsung, tatap muka langsung. Kalau istilah sekarang bertemu secara offline, tapi bisa juga dilakukan secara online. Kemudian proyek. Proyek yang saya maksud di sini itu adalah penugasan. Ya, jadi ada kegiatan penugasan tertentu yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar sekaligus untuk mengukur kemampuan kompetensi tertentu. Jadi ada penugasan yang dirancang secara cermat begitu yang harus dilakukan oleh siswa atau pihak yang dites ya, sejumlah proyek. Ya. Tentunya ukuran proyek ini disesuaikan dengan levelnya, sudah barang tentu. Kalau tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, tingkat sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi, tentunya level atau tingkat kerumitan, tingkat kompleksitas dari proyek ini tentunya berjenjang, tidak mesti harus sama. Kalau di tingkat dasar mestinya ya proyeknya lebih sederhana, lebih simpel. Begitu juga berkait dengan sistem pelaporan proyek. Karena toh yang dilihat nanti adalah bagaimana laporan proyek itu ya. Meskipun kalau zaman sekarang lagi-lagi bahwa laporan itu bisa secara tertulis, bisa juga dalam bentuk video. Sementara kalau portofolio di situ dalam kurung ini saya tambahkan di dalamnya dokumentasi, karena portofolio itu kan berisi sejumlah dokumen ya. Apakah dokumen itu adalah terkait dengan menceritakan diri sendiri, kemudian barangkali prestasi yang diperoleh, apakah itu sertifikat, surat keterangan, ya, dan lain-lain. Ini saya kategorikan sebagai portofolio dokumentasi. Jadi 5 ini tentunya yang populer, ya. Populer itu ya masyhur dan memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Tapi tentunya secara umum teknik ini tetap lebih rumit ya. Kalau saya tidak dikatakan mudah ya, tentunya memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi dibanding teknik yang tes. Oke. Nah, kemudian saya membagi evaluasi ini dari segi evaluator. Ya, ini agak jarang pembagian kategori ini ya. Umumnya kan tadi yang atas dari segi respon ya.
saya membuat klasifikasi evaluasi dari segi siapa yang mengevaluasi. Kalau menggunakan konsep penilaian, siapa yang menilai? Ya. Siapa yang menilai? Nah, ini penting, ya, penting, terutama kalau misalnya pembelajaran misalnya agama, nah ini agama misalnya, nah, pelajaran pendidikan agama Islam sebagai contoh yang sekarang ini ditambahi dengan budi pekerti. Kalau dulu pendidikan agama Islam saja begitu, disingkat PAI, kemudian pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang disingkat dengan PAI dan BP. Ya, mungkin maksudnya adalah sebenarnya untuk menegaskan, menggarisbawahi ada dimensi budi pekerti. Meskipun kalau bicara pendidikan agama Islam, ya, rumpunnya, cabangnya itu ada, salah satunya adalah rumpun akhlak, ya. Yang akhlak itu biasanya isinya adalah ada tiga hal biasanya tiga hal, ya. Yang pertama adalah akhlak yang terpuji, yang kedua akhlak yang tercela. Sudah barang tentu kalau yang pertama akhlak terpuji itu harapannya bisa dicontoh, bisa ditiru. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, ya, kalau yang ini akhlakul karimah, ya. Yang akhlak tercela ini tentunya harapannya untuk dihindarkan, ya. Akhlak terpuji, akhlak tercela. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah terdahulu, ya, bisa juga kisah-kisah kontemporer kalau sekarang mau diupdate begitu. Tapi intinya adalah kisah-kisah. Nah, kisah ini ada dua, ada kisah yang kategori yang terpuji, kisah kategori yang tercela. Ini sebagai model. Ya, itu sebenarnya kalau akhlak itu dioptimalkan, sebenarnya ya sudah lebih dari sekedar mencakup budi pekerti. Oke, kembali ke sini. Jadi klasifikasi evaluasi dari segi evaluator, saya membuat kategori yang pertama adalah diri sendiri, kemudian orang lain. Selama ini ya, lebih populer yang namanya evaluator itu adalah orang lain atau pihak eksternal, ya. Guru misalnya, penguji, ya, penguji guru, ya. Nah, sementara yang ini itu juga baru populer belum lama, ya. Ya, salah satu yang buku yaitu yang Janet Foss Revolusi Belajar, ya, Janet Foss Revolusi Belajar ada dua buku, ada buku 1, buku 2. Nah, di sini ya, mungkin lain waktu bisa saya tunjukkan Revolusi Belajar. Di situ disampaikan bahwa abad 21 ini mulai dikembangkan, dan ternyata sekarang memang ini mulai populer, ya. Evaluasi internal, ya. Ini tidak hanya konsepnya secara mikro, ya. Mikro itu artinya perorangan, individual. Bahkan kalau secara makro, institusi pun ini dekade-dekade ini, ya, akhir abad 20, awal 21 ini berkembang sekali. Misalnya dengan sistem audit mutu internal, ya. Misalnya audit mutu internal itu maksudnya kan lembaga itu mengaudit diri sendiri. Ada deskripsi diri. Misalnya kalau mau akreditasi, ya, di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu ada bagian namanya evaluasi diri. Ya, ini berarti konsep tentang menilai, mengevaluasi diri sendiri ini sudah sekarang berkembang luar biasa, ya. Kalau dulu kan biasanya yang namanya penilai selalu dari eksternal. Kalau akreditasi misalnya dari badan akreditasi misalnya, ya eksternal.
Bisa dalam negeri, bisa luar negeri, tapi intinya adalah eksternal. Murid yang menilai siapa? Guru. Ya, kalau di pondok yang menilai siapa adalah ustadz, kiai, pihak luar. Ya. Ya, bahkan kalau agama kadang-kadang ada yang nyeletuk, ya mestinya kalau menilai agama itu penilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menyangkut apalagi akidah ya. Itu ada ya, kalau ada nyetok guru-guru tidak mungkin kita bisa menilai karena itu menyangkut keyakinan, di mana keyakinan itu tentunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah guru sebagai evaluator tentunya ya memberikan penilaian berdasarkan apa yang terjangkau, apa yang empiris bisa diobservasi ya. Kalau menggunakan konsep umumnya adalah al-zahir yadullu 'alal batin. Jadi yang dipakai ya zahir itu sebagai cerminan atau indikator ya, aspek yang tersembunyi. Karena tentunya kalau yang tersembunyi laten sudah barang tentu hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa memberikan penilaian secara sempurna. Ya, baik. Jadi diri sendiri orang lain. Nah, diri sendiri ini wujudnya setidaknya ada dua. Bisa deskripsi diri. Deskripsi diri ini adalah narasi tentang diri sendiri. Atau yang kedua opsinya evaluasi diri. Ya, kalau mau spesifik penilaian diri juga boleh. Ini kalau yang pertama ini sifatnya hanya mendeskripsikan, memaparkan, menarasikan, menceritakan, menuliskan. Sementara kalau ini sifatnya sudah mulai menilai diri sendiri. Ya, menilai apakah sudah tinggi, sedang, rendah, level berapa, tapi diri sendiri yang menilai. Sementara kalau ini yang sudah populer ya. Maaf. Nah, orang lain, ini yang selama ini populer adalah ini, guru. Ini jelas kalau di sekolah-sekolah guru ini paling populer. Atau penguji lain. Penguji lain itu bisa sesama guru tapi disilang, bisa juga ini adalah eksternal ya. Misalnya ujian serentak baik di tingkat mungkin tingkat dinas pendidikan, tingkat kabupaten ya, tingkat provinsi, bisa juga tingkat makro lebih luas secara nasional, bahkan bisa juga ini pihak lain itu bisa juga secara internasional atau jangkauannya lebih luas lagi. Seperti kalau akreditasi itu kan tidak hanya akreditasi nasional, ada juga lembaga akreditasi internasional. Nah, ada juga lembaga akreditasi mandiri, misalnya begitu. Jadi ini penguji dari pihak luar, eksternal, ya. Ini sangat ragam. Sangat ragam. Oke, kemudian ini yang agak jarang itu adalah penilaian dari orang tua atau wali. Saya berani mengatakan ini agak jarang juga karena selama ini ya ya boleh dikatakan sangat jarang sekali ada lembaga pendidikan yang meminta orang tua memberikan penilaian terhadap putra. Sementara ini yang sekarang mulai berkembang juga, ini yang paling ujung, ini sekarang mulai berkembang, itu adalah penilaian orang lain tapi dari sebaya. Sebaya itu kalau di pelajar-pelajar bisa teman sebaya. Tapi kalau misalkan guru ya, itu bisa teman sejawat. Penilaian sesama guru, sesama karyawan, sesama dosen ya. Ini ada juga. Jadi misalnya ada teman-teman dosen yang akan berproses untuk sertifikasi misalnya, itu ada penilaian diri, penilaian mahasiswa, penilaian teman sesama dosen, penilaian atasan, pokoknya berapa jurus tadi.
diri sendiri, ya, mahasiswa, teman sejawat istilahnya, dan atasan. Nah, kalau di sekolah, di madrasah, ini bisa diistilahkan dengan teman sebaya, ya, atau peer, ya, peer assessment, peer assessment. Ya. Ini sekarang mulai banyak dikembangkan, ya, karena tentunya informasi dari teman, informasi dari yang sebaya itu tentunya sangatlah bagus untuk dicermati, ya. Oke. Jadi yang sekarang populer, dan saya saat ini memang lagi sangat tertarik untuk mengembangkan yang penilaian diri, baik dengan deskripsi maupun evaluasi diri, maupun orang lain yang dari ini, yang terakhir ini, yang menggunakan penilaian teman. Oke, ini ada penjelasannya, penjelasan dari diagram di atas tadi. Jadi deskripsi diri ini isinya adalah uraian atau narasi tentang diri sendiri. Isinya antara lain, ya, ini tidak selalu harus persis seperti ini, tapi isinya kalau deskripsi diri ini antara lain potensi diri, keunggulan diri sendiri, keterbatasan diri sendiri, ya, pokoknya menceritakan tentang kondisi dirinya, ya. Ya, karena seseorang kalau mencermati, ibarat seseorang yang bercermin begitu, sebenarnya bisa melihat saya memiliki potensi di bidang ini, talent saya ini, tapi kekurangan saya, kelemahan saya ini. Ini deskripsi diri. Sementara kalau yang kedua, yang evaluasi diri, itu pemberian penilaian terhadap diri sendiri terhadap aspek tertentu. Nah, jawaban dari penilaian bisa berupa isian, bisa berupa uraian, bisa berupa pilihan, ya. Pilihan itu mulai dari pilihannya dua, misalnya iya atau tidak, ya, yes atau no, yes or no, ya, iya tidak, setuju tidak setuju, yakin tidak yakin, ya, ya, dan seterusnya. Atau pilihannya tiga ini biasanya untuk jenjang, ya, tinggi, sedang, rendah misalnya. Ya, kemampuan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, ya. Menilai diri sendiri, kemampuan bahasa Inggris saya adalah sedang, misalnya 2. Ya, kemampuan menulis saya adalah 3, misalnya. Dan seterusnya. Biasanya kalau 3 ini level, ya. Tinggi, sedang, rendah, ini yang populer. Bisa juga 4 skalanya, ya, skalanya 4. Skala 4 ini bisa 2 positif, 2 negatif, ya. Jadi misalnya ada ini bisa pengembangan dari 2, 4 ini. 4 ini pengembangan dari 2. Kalau 2 tadi setuju, tidak setuju, ini bisa setuju naik 1. Sangat setuju. Kemudian tidak setuju, turun 1 level lagi. Sangat tidak setuju. Sehingga kalau 2 ini dikembangkan jadi 4, kalau tadi awalnya setuju, tidak setuju 2, itu menjadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau dalam referensi itu istilahnya adalah ada dari semula agree, disagree, menjadi strong agree, strong disagree. Ya, jadi begitu. Jadi levelnya lebih lebih tinggi, ya. Ini dalam referensi instrumen yang saya ketahui, ini 4 ini bisa pengembangan dari 2. Sementara yang 5 pengembangan dari yang 3. Ya. Jadi kalau tadi 3 itu adalah yang sedang, ya. Ini adalah tinggi rendah. Ini bisa di atasnya ditambah lagi 1, di bawahnya tambah 1. Ya, dari tinggi sangat tinggi, dari rendah sangat rendah. Gitu. Yang ini sedang. Jadi 3 dikembangkan bisa menjadi 5. Jadi 3, ya, bisa dikembangkan menjadi 5, ya, begitu.
Begitu seterusnya, ini bisa rentangnya semakin banyak. Ya. Cuma tentunya semakin banyak rentang, ya, tentunya menjadi semakin rumit, ya, karena jarak rentang itu menjadi semakin rumit. Tetapi itu semakin rumit, tetapi semakin detail, begitu. Ya, sementara kalau pilihannya 2, ini simple, tapi tentunya kurang detail. Ya, itu konsekuensinya. Oke. Nah, ini saya ingin melihat sekilas tentang KI, kompetensi inti yang dimulai dikembangkan pemerintah itu dalam kurikulum 2013 yang disingkat dengan K13 sejak 2013. Artinya sudah lama ini, ya. Tapi kalau kita ikuti regulasi, ternyata kurikulum 2013 itu dinamis, ya. Dilakukan beberapa kali revisi, ya. Revisi. Ya, artinya sampai saat ini setidaknya sudah beberapa kali dilakukan revisi dari kurikulum 2013 itu. Salah satu yang menarik dari kurikulum 2013 itu adalah klasifikasi KI, kompetensi inti, menjadi 4. Ini yang menurut saya menarik, karena kalau sebelumnya ini kan populer mengikuti klasifikasi dari taksonomi yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, ya. Ya, saya katakan dan kawan-kawan karena sebenarnya tidak hanya Bloom, tapi juga ada Krathwohl, ya. Jadi ada beberapa orang yang mengembangkan, cuma memang diibaratkan Benjamin S. Bloom itu adalah yang mengawali, ya, mengawali membuat itu, ya, mengawali membuat konsep tentang ranah, ya, yang pada awalnya itu 3 kategori: kognitif, afektif, psikomotor, 3 itu, ya, dan itu sangat populer di berbagai belahan dunia. Ini banyak mengikuti klasifikasi domain atau ranah itu, ya. Ranah itu banyak diikuti, termasuk di Indonesia. Itu kognitif itu diterjemahkan dengan ranah pengetahuan, kemudian afektif dengan sikap, psikomotor dengan keterampilan, ya. Ini juga sangat populer. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, ada sesuatu yang menarik semenjak kurikulum 2013 digulirkan, itu domain atau ranah sikap itu ditempatkan, digeser, tidak di posisi kedua, tapi pada posisi pertama. Ya, ini menurut saya adalah dinamika yang luar biasa. Mungkin karena merasa tuntutan, ya, tuntutan atau melihat realitas bahwa sikap kurang diberikan porsi yang cukup, tariklah ke atas, gitu. Jadi dalam konsep kurikulum 2013 itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, sikap itu kemudian dibagi lagi menjadi 2. Ada sikap spiritual, sikap sosial. Sementara yang pengetahuan, keterampilan masih tetap. Nah, ini tentunya yang menarik. Dalam kurung ini saya beri sebagian, ya, bisa dicontohkan begitu. Sikap spiritual, maaf, untuk yang sikap ini tentunya kurang tepat apabila diukur dengan menggunakan teknik tes. Itu intinya. Ini. Jadi kalau menggunakan dua kategori teknik evaluasi itu adalah tes dan non-tes, maka sikap baik yang spiritual maupun sosial ini sudah barang tentu tidak tepat jika diukur dengan menggunakan tes. Beda dengan ini, dengan aspek yang pengetahuan, keterampilan. Ini memang
bisa diukur ya. Makanya sebenarnya tantangan besar itu adalah bagaimana mengembangkan yang non tes untuk mengukur aspek ini ya, yang dijabarkan menjadi dua. Ini diantaranya ya, saya hanya mencantumkan sebagian, ini bisa berkembang ya. Sikap spiritual ya, tentunya diantaranya kita bisa mengembangkan evaluasi diri yang tadi sudah saya paparkan di atas ya. Bisa deskripsi diri, penilaian diri, kemudian observasi. Observasi ini bisa eksternal kalau di sini. Bisa guru, bisa teman, bisa orang lain. Sikap sosial ini juga agak mirip dengan ini, cuma lebih luas lagi. Evaluasi diri, bisa peer, teman sebaya, orang tua, angket, skala, dan masih ada lagi yang lain. Sementara kalau pengetahuan ini dari guru, dari penguji lain, dari ahli ya. Tekniknya tentunya populer, ini menggunakan tes. Keterampilan ini bisa dari guru, penguji lain, atau ahli, expert. Kemudian tesnya adalah tes tindakan, tes praktek, observasi, proyek, dan lain-lain. Baik, ini mohon maaf kalau tajam ya di layar itu. Ini adalah, kalau versi slide-nya saya yakin tajam. Ini adalah cuplikan tentang telaah referensi jurnal. Karena kalau bicara tentang dinamika diskursus di bidang tertentu, kita tidak bisa menafikan yang namanya jurnal ya. Karena jurnal itu adalah bagaimana telaah terkini itu dipublikasikan. Ini saya mengambil dari Google Scholar dengan kata kunci self-assessment ya. Kemudian saya batasi di sini, karena di sini ada choice, ada pilihan, kapan saja, 2020, 2019, saya memilih ini, yang urutan nomor 4, sejak 2016. Berarti 5 tahun terakhir kalau dihitung sekarang 2020. Ini saja ya, artikel ditulis dalam Google Scholar ini, saya menggunakan kata kunci self-assessment, itu ditemukan sekitar 1.550.000. Luar biasa kan? Artinya bahwa kajian-kajian dinamika tentang self-assessment ini sekarang sudah sangat luar biasa dengan kata kunci ini. Nah, ini kalau saya ganti dengan apa itu kata kuncinya Indonesia, penilaian diri sendiri. Ini penilaian diri sendiri. Saya ganti kata kuncinya, tahunnya tetap saya ambil 2016. Ini tertulisnya ada sekitar 86.400 hasil penelusuran di Google Scholar. Ini ada beberapa di antaranya, misalnya kompetensi guru sekolah dasar, sebuah analisis reflektif dengan teknik supervisi pengajaran penilaian diri sendiri, pengembangan instrumen penilaian karakter percaya diri pada mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama, meningkatkan kinerja kepala MAN model kota Sorong melalui metode self-assessment penilaian diri sendiri. Wah, dan masih banyak lagi. Ini kalau saya menggunakan kata kunci penilaian diri sendiri. Kemudian kalau saya ganti, ya tadi yang teman sebaya, tapi versi Inggrisnya peer assessment. Peer assessment ini saya sama, ya saya tetap menelusuri terhitung sejak tahun 2016. Ini setidaknya ada 903.000 hasil di Google Scholar ini. Ya. Does peer assessment promote student learning? Meta-analyze. Ya. Ini ada banyak sekali. Lebih dari 900.000. Ya. Sementara kalau ini saya ganti kata kuncinya penilaian teman sebaya, ya versi Indonesia begitu,
Nah, ini ditemukan mulai dari 2016, ya, saya tetap acak ini 5 tahun terakhir 23.000 hasil. Berarti sudah luar biasa untuk di Indonesia ini, sudah lebih dari 20.000 kajian tentang ini. Ini diantaranya hasil penilaian diri dan penilaian teman sebaya, ini malah digabung dan semua. Dibandingkan dengan asesmen dosen untuk hasil produk mata kuliah bla bla bla. Nih. Nah, para pemirsa yang berbahagia, di bagian akhir ini kemudian saya mencoba untuk membuat tahapan, ya. Tahapan ini memang saya nukil, ya, sebagian dari proses penelitian yang pernah saya lakukan dengan menggunakan research and development. Ini tahapan yang sederhana, ya, tahapan yang simple, karena kalau menggunakan alur R&D atau research and development, ini kalau mengikuti Borg, ya, itu alurnya setidaknya ada 10 langkah. Saya mengembangkan research and development ini ini dalam penelitian saya beberapa waktu yang lalu, itu saya mengikuti alurnya Borg, ya, di mana tahapannya itu tahapan pengembangan, kemudian dilakukan uji coba dalam skala mikro, analisis, kemudian revisi, uji coba lebih luas lagi. Begitu prosesnya dengan menggunakan research and development. Tapi kalau kita menggunakan alur yang simple, ini yang saya sajikan yang simple. Simple itu artinya tidak melalui proses research and development, tidak melalui uji coba. Jadi gampangnya ini adalah cara paling sederhana yang bisa dilakukan guru atau evaluator. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahap ini tidak ada uji coba di sini. Yang pertama adalah telaah kompetensi dasar, telaah KD. Dari mana sumbernya? Ini bisa mengambil dari silabus, dari kurikulum. Itu telaah kompetensi dari situ. Karena di sana sudah tercantum kompetensi dasar apa saja yang diinginkan. Kemudian karena ini adalah pengembangan instrumen non-tes, tahap yang kedua adalah sortir. Sortir atau memisahkan KD pada yang aspek sikap. Ya, karena ini fokusnya adalah non-tes ini untuk yang mengukur sikap, ya. Jadi KI1, KI2. Jadi KD yang nuansanya adalah isinya itu adalah sikap, apakah spiritual atau sosial, disortir, dipilah. Itu yang akan dikembangkan. Kemudian baru buatlah turunan, di breakdown, dibuat turunan indikator. Nah, ketika menurunkan tentunya ini disesuaikan dengan level, ya. Kalau dalam psikologi mempertimbangkan juga psikologi perkembangan, ya, karena ada tahapan anak, tahapan remaja, dewasa dan sebagainya. Ini menjadi penting karena kalau tidak begitu, soalnya ada topiknya sama, berbuat baik misalnya, berbuat baik kepada orang lain, tentunya level anak, remaja dan seterusnya menjadi berbeda-beda. Jadi membuat turunan indikator, ini yang spesifik tentunya, ya, spesifik lah, ya. Kemudian pilih jenis instrumen yang sesuai. Ya. Instrumen sangat banyak tadi, ya. Bisa menggunakan model isihan, bisa menggunakan pilihan 2, pilihan 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian buat instrumen untuk penilaian diri, self assessment. Buat instrumen penilaian teman, peer assessment. Kemudian jangan lupa tentunya adalah buat pedoman skor dan pemberian nilai. Ini tahapan yang sederhana, ya, tahapan yang tidak melalui proses research and development. Sebab kalau tadi saya katakan kalau menggunakan alur research and development, tentunya tahapan ini baru satu putaran karena harus diuji coba,
skopnya sempit, kemudian dianalisis, direvisi, ya, uji cobanya diperluas dan seterusnya, nanti sampai ditemukan instrumen yang paling baik begitu, paling valid, paling reliable, baru kemudian bisa dimasukkan nanti dalam bank instrumen yang bisa dipakai untuk suatu saat mengukur kompetensi tertentu. Demikian para pemirsa, ya, tentunya agak cepat ya. Ada bagian-bagian yang mungkin ya terlalu cepat saya dalam memberikan penjelasan. Semoga bermanfaat. Silahkan terus untuk belajar dan mengembangkan tentunya, karena bagian ini tentunya sangatlah dinamis. Ada yang salah, ada yang keliru, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.